Sulit nggak menurut kalian? Sulit. Sulit. Ya. Wow. Ibu sebenarnya itu tuh sihir kah atau magic gitu Ibu? Kok bisa berubah? Sama, tapi beda. Apa ya? Sama pembahasannya, namun namanya berbeda. Soalnya kimia itu nggak bakal pernah putus. Kimia itu kan saling berikatan. Kan yang putus hubungan teteh. Halo Sobat Kimia, selamat datang di Chemstalk. Satu ikatan, sejuta cerita. Perubahan nama dari Chemistry Story ke Chemtalks bukan berarti pembahasannya berubah, karena kimia itu satu rangkaian reaksi yang terus berlanjut. Kami dari Agnifarsa Rasayana. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Nur Aisyah. Dan saya Ain Latifah. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menemani kalian membahas berbagai hal dan cerita seru yang sayang banget buat dilewatkan loh. Nah, Sobat Kimia, ngomongin soal cerita seru, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial loh. Pada penasaran nggak? Penasaran nih Teh? Nah, daripada berlama-lama, kita langsungkan saja. Beliau adalah dosen yang sering bikin kita berpikir, oh ternyata kimia bisa seseru ini ya. Baik, daripada kalian penasaran, kita undang saja. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Ibu, bagaimana nih perjalanannya dari Bandung ke Garut? Lumayan ya. Hari ini lumayan seru perjalanannya tadi. Saya terbiasa naik elep, supirnya lumayan bikin sakit perut. Ugal-ugalannya Ibu Iya ya. betul. Ya. Banyak berdoa sambil berjalan. Ya. Jadi perjalanan ke kampus adalah petualangan. Setiap harinya Ibu ya. Nah, Sobat Kimia, pemateri kita pada episode kali ini adalah Ibu Dr. Nenden Paujiah SPD MSI, lahir di Bandung 17 Februari 1975. Beliau merupakan dosen di bidang kimia Fakultas Universitas Garut, Fakultas MIPA Universitas Garut dengan fokus penelitian pada material karbon dan polimer. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang kimia di Institut Teknologi Bandung dan aktif melakukan penelitian serta publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Pada tahun 2025, beliau menoreh berbagai prestasi akademik, diantaranya meraih juara 1 oral presenter, serta menjadi penerima bantuan publikasi jurnal bereputasi dari Kemendikti Saintek. Prestasi tersebut menunjukkan dedikasi beliau dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini, beliau akan berbagi wawasan dan pengalaman seputar topik yang sangat relevan dengan dunia kimia. Oh, Ibu keren sekali ya, ternyata pemenang. Nah Ibu, Ya apa? kalau boleh tahu, Ibu udah berapa lama mengabdi di Fakultas FMIPA? Eh, MIPA ya, bukan kimia. Jadi beda karena kimia itu baru ada tahun 2017. Kalau dari MIPA-nya sendiri itu saya sebenarnya bisa dikatakan orang lama. Karena saya sudah bergelut di Fakultas MIPA itu dari tahun 2001. Mulai dari sebagai asisten dosen karena baru masuk S2 waktu tahun 2001, lalu jadi dosen di farmasi tapi farmasi pada tahun 2003. Cuma berkaitan dengan waktu itu saya hamil dan kehamilan saya beresiko, saya memilih untuk op pada tahun 2006. Jadi saya lebih memilih untuk menyelamatkan anak saya supaya tidak keguguran. Op dari Fakultas MIPA, cuman pada tahun 2015 itu Uniga atau Fakultas MIPA tepatnya berencana untuk mendirikan prodi kimia, sehingga saya dipanggil kembali untuk mulai mengembangkan atau membuat prodi kimia bersama Pak Dr. Iqbal Mustafa dan Pak Dr. Ruhiat ya. Oh iya. Waktu itu bertiga. Lalu
diangkat sebagai dosen kimianya sendiri ya pada tahun 2016 gitu. Dan prodi kimianya baru ada mahasiswa di tahun 2017 kan. Ya. Gitu mungkin ya. Ibu kan Tante udah lumayan banget lama ya Tante di FMIPA, terus udah lama juga di dunia perkimiaan dalam bidang kimia. Nah Ibu, kan banyak orang yang nggak tahu nih tentang kimia. Sebenarnya kimia itu apa sih Ibu? Kimia ya. Mungkin kalau secara sederhana ya, kimia itu nggak rumit sih kalau mau kita pahami. Kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang zat dan perubahannya. Hanya dua kata itu saja. Jadi zat dan perubahannya. Kalau arti kata perubahannya kan bahasa Indonesia yang biasa ya. Oh ya perubahannya gitu. Cuman yang menjadi mendalam itu adalah dari kata yang satunya lagi yaitu zat. Coba kalian tahu apa itu zat? Zat Segala itu yang sesuatu yang yang mempunyai memiliki massa dan massa dan menempati menempati ruang. ruang. Nah, itu kan di SMP, SMA, di kimia dasar 1 sudah belajar bahwa zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya. Contoh kita ambil ini meja. Meja massa zat bukan? Zat. Ya, karena meja ini memiliki massa dan menempati ruang gitu. Atau di sini ada air tuh di dalam gelas, ya dalam cangkir. Cangkir Zat. zat. Ya, karena dia punya massa massa dan dan menempati menempati ruang. ruang. Isinya Air, air, zat, zat. Ya, yang tidak memiliki massa, tidak menempati ruang seperti cahaya lampu. Ya, zat bukan? Bukan. Bukan, gitu. Nah, masalahnya yang jadi masalah adalah kimia ini mempelajari zat dan perubahannya. Bagaimana si zat itu berubah, gitu. Misalkan ketika kertas atau kayu tadi lalu terkena api, dia terbakar, lalu berubah kan, menjadi arang. Nah, itu adalah kimia, mempelajari suatu zat dan perubahan. Itu. Bagaimana makanan? Makanan zat bukan? Zat. Zat. Bagaimana makanan bisa kita makan lalu berubah menjadi tenaga? Iya. Ya, supaya kita bisa bergerak. Kenapa kita perlu makanan? Kita perlu tenaga. Bagaimana makanan bisa jadi tenaga? Itulah kimia. Ya, Iya Ibu. itu. Bagaimana misalkan yang menarik nih, misalkan bagaimana kalau kita pikirkan secara mendalam garam itu yang asalnya dari logam natrium, unsur natrium dengan klor, di mana natrium itu adalah zat yang mudah meledak, sedangkan klor itu adalah zat yang beracun, tapi bisa menjadi NaCl, garam dapur yang rasanya asin. Iya. Itu kan Benar. kimia gitu ya. Oke. Oke. Nah, Ibu, fun fact nih ya tentang kimia yang menurut Ibu paling unik atau bikin orang berpikir kok bisa sih kayak gitu? Oh ya, jadi di sini saya sengaja bawa ini ya, karena ini adalah satu praktikum yang dilakukan secara sederhana kemarin sama anak-anak yang baru masuk kimia, di mana anak-anaknya itu sebenarnya waktu itu ya, aduh kimia berat banget ya, tapi ketika melakukan praktikum ini dari mulut adik-adik kalian keluar, wah ternyata kimia seru gitu kan ya. Nah jadi di sini saya sengaja bawa bekas praktikum mereka gitu kan ya. Ini ada zat warna ya. Jadi kalau misalkan kita lihat fun fact-nya itu adalah bahwa beberapa zat warna, terutama zat warna organik itu sangat sensitif terhadap perubahan pH. pH itu keasaman. Ya. Jadi makanya saya sengaja di sini bawa ada zat warna, terlihat warnanya apa? Merah ke merah. Orange, ya, warna orange. Nah, di sini ada zat yang asam, ada zat yang basa. Kita coba dulu sama yang Asam. asam. Ini boleh di Ya, agak dijauhan, takut kena ini nanti nggak bisa dimakan. Ya, sayang kan kalau nggak dimakan. Nah, ditambah, jadi warnanya merah. merah. Ya. Tapi kalau saya tambah Basa.
tes. Iya benar. Oke, coba. Lalu kalau misalkan di sini, oh ini belum diaduk. Ajaib Kalau banget. saya tambah lagi, Jadi merah lagi. Merah merah lagi. lagi. Ya, tambah lagi, bolak-balik. Jadi orange lagi nanti, tambah lagi, bolak-balik. Jadi dia sensitif terhadap perubahan pH. pH. Kuning lagi. Nah, ya. Jadinya, Kuning. jadi mereka ketika mencoba tambah ini, warna ini ganti-ganti. Jadi wah seru, rubah-rubah warna gitu ya. Ini kan praktikum sederhana ya, Iya. cuma meneteskan. Tapi di dalam praktikum yang sederhana ini ada konsep yang mendalam, bahwa zat warna ini sensitif terhadap perubahan pH. Lalu misalkan suatu saat kalian lulus sarjana kimia, lalu berbisnis di bidang kosmetik, lalu mau membuat misalkan lipstik dari bahan alami, Iya. yang pengen warnanya yang orange, karena anak muda itu kan nggak kayak emak-emak pengen merah gitu kan, misalkan pengen warnanya orange, dari bahan alami carilah yang orange gitu. Tapi lupa bahwa bahan alami ini sensitif terhadap perubahan pH. Pas dipakai di bibir warnanya orange. Jadi berubah. Terus si Gen Z ini pakai lipstick ini buat ke tempat, ke kafe mau ngebaso. Basonya ditambah cuka. Cuka sifatnya Asam. pas nyendok makanan baso ke bibir sebelah tengah atau pinggir kiri misalkan, Jadi kena asam berubah jadi orange. tadi orange, kalau kena asam Jadi merah. jadi merah gitu. Bibirnya kan jadi tidak oke ya, sebelah sini orange, sebelah sini orange, sebelah kanannya merah. Jadi gradasi. Lalu, iya, jadi gradasi warna bibirnya. Lalu ketika misalkan habis makan bakso pakai cuka, lambungnya kumat, Iya, asam lambung. asam lambung. Makan apa obat? Roma, obat mah. Sifat obat mah itu Basah. Basah. ngunyah obat mah sebelah sini. Kena basah Jadi kuning. Jadi 3 warna, merah, orange, kuning, gitu kan? Nah dari situ kalau kita punya pengetahuan tentang bahwa zat warna ini sensitif terhadap perubahan pH, maka ketika belajar kimia ada cara mengatasinya, yaitu sistem kosmetik itu harus dibuat menjadi larutan Penyangga. yang tahan terhadap perubahan pH. pH. Jadi warnanya tetap konsisten gitu. Ya. Oke. Sederhana tapi aplikasinya bisa panjang urusannya. Kacau nanti bisnis kosmetiknya kalau warnanya ganti-ganti. Ya, gitu. Ibu sebenarnya itu tuh sihir kah atau magic gitu Ibu? Kok bisa berubah? Jadi Bisa keren kayak gitu? sebenarnya ya kalau zaman dulu itu kimia itu disebutnya memang ilmu sihir ya gitu ya, magic gitu ya. Karena berawal dari ilmu kimia itu dari keingintahuan orang-orang, dari hayalan orang-orang ingin merubah misalkan batu jadi emas. Bukan? Pernah ada yang mencari bagaimana caranya mengubah batu jadi emas. Padahal mengubah batuan, masukkan ke dalam larutan, diaduk-aduk kemudian jadi emas, itu bukan sihir, bukan magic. Tapi itu adalah reaksi kimia. Di mana terjadi pelapisan batuan logam tersebut atau batuan tersebut oleh lapisan emas. Gitu. Cuman ya pernah dengar istilah mungkin ketika emasnya tukang sihir itu beberapa jam kemudian kembali menjadi batu. Ya. Iya. Padahal sebenarnya bukan kembali jadi batu karena dia cuma melapisi emasnya, jadi lepas lagi. Ya, kalau bahasa Jerman mah murudul. Ya, gitu ya, emasnya. Nah, sebenarnya kalau dibilang kimia itu magic, ya memang magic. Cuman yang bermain magic bukan manusia. Ya, tapi yang menciptakan zat kimia itu, gitu. Jadi kalau secara kimianya mah ya bereaksi, gitu. Yang terjadi adalah reaksi kimia, gitu. Dan beberapa reaksi kimia menghasilkan perubahan warna. Gitu. Ya. Kan Ibu ya banyak orang langsung takut kalau dengar kata zat kimia. Nah sebenarnya zat kimia itu apa sih Ibu? Zat kimia itu tadi kan zat ya. Lalu pada dasarnya kalau istilah untuk zat kimia itu mengacu ke, kalau secara definisi itu zat tunggal.
Karena kalau zat kan tadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan zat kimia itu biasanya mengarah ke bahan kimia yang merupakan zat tunggal, atau lebih tepatnya kalau dalam bahasa kimia itu senyawa atau unsur gitu kan ya. Iya. Jadi merupakan bahan yang punya komposisi tertentu, sifat fisika dan sifat kimia tertentu. Ya, jadi misalkan contoh, tahu air? Tahu. Apa rumus kimianya? H2O. H2O. Kalau mau jadi air yang bisa diminum, yang menyehatkan ketika diminum, yang tidak berbahaya ketika diminum atau ketika dipakai mandi, maka rumus kimianya harus H2O. Gitu. Ketika bergeser sedikit menjadi H2O2. Apa? Peroksida. Penampilan seperti air persis, cair, bening. Iya. Ya. Tapi kalau mandi pakai air bersih, kalau pakai peroksida, Melepuh. kulit terluar kita ikut lepas. Ya, karena Iya. sifatnya berbeda. Itu bahan kimia. Cuman orang kalau dengar bahan kimia memang kayak tadi ya, peroksida kulitnya ikut lepas gitu kan, agak-agak serem. Tidak semua zat kimia. Jadi bukan tidak semua ya. Zat itu kan punya sifat fisika, sifat kimia tertentu. Iya. Ada yang sifatnya aman untuk dikonsumsi atau aman untuk berinteraksi dengan kita, ada yang berbahaya. Itu yang membuat orang itu relatif berpikir zat kimia itu berbahaya. Padahal kalau dibilang zat kimia berbahaya kan tadi air zat kimia ya? Iya. Ya, air zat kimia. Gula putih Zat kimia. garam dapur NaCl Zat Zat kimia. kimia. apakah berbahaya? Tidak. Tidak. Tergantung. Tergantung ya, betul. Maksudnya tergantung. Nah, NaCl tidak berbahaya, enak bikin makanan. Tapi kalau konsumsi NaCl berlebih Usus buntu. bisa berbagai macam penyakit muncul. Iya. Ya, air juga sama ya. Air diminum sedikit dalam jumlah yang cukup, jangan sedikit juga. Dalam jumlah yang cukup menyehatkan. Iya. Tapi kalau berlebih juga tidak baik. Ya, terutama misalkan habis olahraga, aduh haus banget, blok air langsung banyak, itu bisa berbahaya untuk beberapa orang yang sensitif. Karena bisa menghasilkan tekanan osmosis yang terlalu drastis, berbedanya lalu bisa pingsan kalau orang yang nggak kuat. Ya, karena airnya itu kayak banjir bandang masuk ke sel kita. Gitu. Ya, banjir bandang kan di dunia nyata kita juga, kalau air mengalir ke sungai ya kita berguna, bermanfaat, mengaliri air sungai, mengaliri sawah gitu ya. Iya. Tapi kalau banjir bandang bahaya, ya runtuh semua. Ketika minum juga sama. Jadi air di dalam tubuh juga bisa tuh membentuk banjir bandang gitu. Ketika tekanan osmosisnya terlalu berbeda. Ya, gitu. Oke? Nah, menurut Ibu, kenapa ya kimia sering dicap sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan? Padahal sebenarnya dekat dengan kehidupan kita ya, kayak tadi air gitu, Ibu, NaCl gitu. Kalau dibilang sulit nggak menurut kalian? Sulit. Sulit, ya. Iya. Jadi kalau dibilang kimia itu mudah ya bohong. Dan kalau menurut saya suatu ilmu itu, ada nggak ilmu lain yang mudah? Tidak ada. Tidak ada. Ya, kalau suatu pengetahuan mudah, maka kita tidak perlu mendirikan universitas untuk mempelajari pengetahuan tersebut. Iya, Ya, betul. nggak usah sampai sekolah tinggi-tinggi kalau ilmu itu mudah. Baca weh di internet, Ya. gitu kan ya, atau lihat weh di Tutor ChatGPT. YouTube. Ya, Kalau tutorial. ilmunya mudah, kita nggak perlu dosen untuk ngajarin itu. Benar. Ya, nggak ada dosen jurusan apapun yang ilmunya mudah. Ya, atau misalkan begini aja. Kalau kira-kira ilmu kimia itu mudah, kira-kira kalian bangga nggak jadi sarjana kimia? Bangga. Tentunya Nggak, kayak ilmu kimianya itu gampang gitu. Oh, ada mudah ngapain Mudah. gitu ya jadi Paling sarjana. masyarakat juga begitu, sarjana kimia, itu mah ilmu cetek. Kan ya? Iya, Nggak benar, mau ya. betul. Kita akan bangga ketika kita menyandang gelar sebagai sarjana dari suatu ilmu pengetahuan yang memang bermanfaat. Ya, dan segala sesuatu juga sebenarnya nggak ada yang mudah. Taruhlah belajar, jadi sulit dan mudah itu relatif. Ya, ketika misalkan orang bilang jalan itu mudah nggak?
Belum tentu. Belum tentu. Iya. Kalau kakinya patah. Iya, Kan? benar. Betul. Bicara mudah nggak? Belum tentu. Tentu. Kalau masih bayi Ya, kan kalau susah, masih bayi Ibu. susah. Iya. Makanya sulit dan mudah itu ada levelnya dan tergantung pada tingkat kesukarannya. Jadi kalau dibilang kimia sulit tidak juga, dibilang mudah juga tidak. Iya. Ada yang mudahnya, ada yang sulitnya. Semua ilmu pengetahuan prinsipnya begitu. Cuman yang jadi faktor penentu adalah menarik atau tidaknya. Ya, ketika sesuatu itu sulit tapi menarik, maka orang akan mengejar untuk menjadi bisa. Betul. Ya, belajar motor sulit, tapi saya punya urgensi untuk bisa naik motor, gitu kan? Nah, belajar kimia juga sama. Kita harus lihat manfaat di balik itu. Misalkan, taruhlah misalkan dari belajar kimia, kemudian kalian bisa mengetahui bagaimana membuat suatu parfum yang wanginya enak dan bisa bertahan wanginya selama 1 tahun, bisa. Ya, maka ketika lulus kalian akan dikejar-kejar sama perusahaan parfum untuk bisa bekerja dengan gaji yang tinggi, dikejar-kejar sama produk pewangi pakaian, produk sabun bakal mengejar-ngejar kalian, gitu kan? Betul. Dan dengan gaji yang tinggi. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Betul. Ya, dengan imbalan yang tinggi, pengetahuan yang kita ketahui, maka menjadi sesuatu yang menarik. Dan kalau kalian anggap kimia itu sulit, ya memang. Tapi kalian bayangkan saja, kalau kita sudah tertarik gitu kan ya, taruhlah anggap saya sendiri. Gitu. Kalau kalian berpikir bahwa saya menjadi dosen karena saya sangat pintar, itu tidak tepat juga. Ya, karena kalau kalian tahu, saya adalah orang yang paling sulit hafal. Paling sulit menghafal sesuatu. Orang yang menurut orang mudah menghafal, menurut saya sulit. Contoh ya, saya itu kalau sama orang, kalau belum ketemu 10 kali nggak hafal nama sama wajah. Itu dibalik kebiasaan saya. Kenapa kalau ngabsen mana wajahnya? Iya, Karena betul, sekali, betul. 2 kali, sampai 3 kali, sampai 7 kali saya nggak hafal nama sama orang sama wajah itu. Ya, dengan daya ingat seperti saya, tapi saya belajar kimia. Ya, dan kalian beranggapan bahwa saya sangat pintar gitu. Karena ibu tahu ini, tahu itu. Iya, Bukan. betul. Tapi karena saya itu tertarik dengan kimia. Karena tertarik dengan kimia, lalu berpikir bahwa orang lain bisa. Kenapa saya tidak? Ya, saya belajar itu harus berulang-ulang. Tapi yang jadi kunci supaya kimia itu tidak menjadi sulit, itu adalah jangan dihafal. Ya, kalau dihafal saya menjadi sesuatu yang paling tidak bisa kimia. Kalau kimia harus dihafal. Betul. Karena saya paling sulit menghafal gitu. Ya, saking paling sulit menghafalnya, saya paling tidak suka pelajaran sejarah. Karena tidak ada bagian dari pelajaran sejarah yang tidak harus dihafal. Ya, semuanya harus Semuanya harus dihafal. dihafal. Susah jadinya. Iya. Sedangkan kalau pelajaran kimia, kayak matematika, kimia, itu tinggal ingat rumusnya satu. Iya, betul. Soal berbagai macam pun, apapun rumusnya eta. Gitu kan? Rumus soal kimia macam apapun larinya ke konsep mol. Saya cuma perlu menghafal mol massa per mr. Betul. Ibu. Menentukan mr-nya harus dihafal nggak? Enggak. Tidak, harus dipahami saja. Iya. Kuncinya adalah harus paham. Kalau harus paham ya, kata saya juga, ibaratnya apakah berjalan harus dihafal? Enggak. Tidak. Tapi dipahami. Tapi dipahami bagaimana cara berjalan yang betul, gitu kan? Dilakukan. Lama-lama jadi tidak harus dihafal, gitu kan? Asal paham gitu. Jadi, nah, kunci supaya tidak merasa sulit itu adalah tertarik dulu dan melihat manfaat di balik bagaimana kita menguasai kimia. Contoh misalkan, kalau kita tertarik untuk bekerja, misalkan, saya pengen bekerja itu di peruri misalnya, pencetakan uang, itu orang kimia bisa nggak bekerja di sana? Bisa. Bisa. Apalagi kalau kalian berhasil menemukan zat warna yang tahan dicuci 10 kali misalkan. Ya. Jadi si uang kecuci teh anggar warnanya teh itu pasti dicari sama orang peruri Betul. untuk membuat zat warna tersebut. Karena
selama ini uang kan kecuci langsung warnanya luntur, Luntur. uangnya rusak. Iya, Atau betul. bisa membuat suatu kertas yang tahan dicuci misalkan. Iya. Tapi Ibu kalau di Aussie gitu uangnya tuh udah nggak bentuk kertas lagi, jadi bentuknya tuh udah kayak gini plastik Ya. gitu Ibu. Itu salah satunya adalah pekerjaan orang kimia. Oh. Menciptakan bahan yang tahan terhadap cucian, bisa dikasih warna, bahkan bisa dikasih kode di dalamnya Iya, gitu betul, kan. betul. Bisa itu bisa kan menciptakan zat warna yang kalau secara kasat mata nggak kelihatan, tapi kalau dikenakan ke cahaya ada tulisan. Oh iya Iya. benar. Kalau uang gitu ya suka Iya. ada gambarnya. Nah, itu orang kimia kerjaannya. Oh. Sehingga menjadi sulit dipalsukan uangnya. Iya benar. Ya. Bagaimana cara membuat suatu zat yang hanya terbaca ketika terkena cahaya matahari atau misalkan terkena cahaya UV, sehingga pakai detektor uang ini uangnya asli gitu kan. Sehingga antara uang palsu sama uang asli bisa dilihat gitu. Perbedaannya Zat apa yang digunakan? Siapa yang menemukannya? kimia. Orang kimia. Ya. Mau bikin kosmetik, zat apa yang aman ke kulit, ramah lingkungan? Siapa yang harus mencarinya? Orang kimia. Orang kimia. Ya, atau misalkan kita pakai sabun mandi, misalkan. Sabun mandi yang membersihkan kulit, wangi, tapi ketika dibuang ke lingkungan tidak merusak lingkungan. Itu kerjaan tugas orang kimia. Orang kimia. Iya. Betul, betul. Ini Ibu setelah bercerita tentang kehidupan sama pengetahuan orang kimia nih, takutnya Ibu tuh haus iya, ya. betul. Dari ngomong Bandung. aja Tadi ya. ngobrol seret nih Ibu. Nah, ini zat kimia saya minum ya. Air. H2O. Tapi saya sebenarnya agak gagal fokus nih sama tumblernya ya. Ibu cantik. Cantik ya tumblernya. Iya Ibu. Ini produk mana? Dari Garut Souvenir. Oh, ini Ibu. ada tulisannya. Iya. Produk lokal Garut Souvenir. Cantik ini. Oh, bisa pesan banyak ya? Bisa, Ibu. Bisa custom Bisa juga. Custom bisa. Oke. Iya. Ya. Jadi kebiasaan ini salah satu kebiasaan orang kimia yang harus dipelihara. Oh, Menggunakan tumbler. Bayangkan kalau kita punya kebiasaan minum air putih tapi wadahnya itu saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. takutnya seret juga teh. Oh iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tumbler ini bagus ya. Jadi orang kimia harus begini. Bukan hanya tahu rumus kimia tapi benar-benar mengaplikasikan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kita tahu kalau pakai botol plastik itu bahannya apa? Polimer. Polimer. Dan sekarang tuh isu lagi merebak itu. Iya. Bioplastik itu. Bioplastik itu ke dalam air masuk lalu dikemakan sama hewan-hewan sama ikan-ikan, lalu ikannya kita makan lagi. Oh iya bahaya. Ya. Iya, iya. Nah, bayangkan kalau kalian sehari di kampus beli 1 botol air mineral yang pakai botol plastik. Iya. Lalu dibuang 1 hari. Iya. Di kampus misalkan 6 hari. Berarti sebulan berapa botol dibuang? Banyak. Ya. 2. Setahun berapa botol? Banyak banget. 1 orang. Iya. Iya. Iya, iya. Tapi bayangkan kalau kalian pakai tumbler setiap hari. Maka kalian menghemat sampah. Taruhlah setahun ke kampus 300 hari misalkan ya, 60 hari, 5 harinya libur. Iya. Maka kalian sudah menyelamatkan lingkungan dengan tidak membuang sampah plastik sebanyak 300 buah per orang. Wow. Ya. Iya. Ini kebiasaan yang harus dijaga ini. Bagus ini ya. Berarti bermanfaat banget ya Ibu kalau kita pakai tumbler kayak gitu. Betul. Dan harus jadi habit pakai tumbler itu. Bawa tumbler kemana-mana dengan niat Bismillah menjaga lingkungan yang harus kita jaga. Ya, kita kan khalifah di muka bumi, ditugaskan menjaga bumi. Salah satunya dengan kebiasaan kecil pakai tumbler ini bisa jadi sangat positif gitu ya. Jadi harus banggalah nanti orang kimia semuanya dibiasakan semua pakai tumbler. Gitu. Ya. Ini Ibu buat yang tadi ya yang tentang plastik ini gimana sih kalau semisalnya teh kan plastik kalau nanti mengurai itu kan bisa jadi mikroplastik. Apakah itu berbahaya bagi tubuh? Berbahaya. Sudah ada survei-surveinya. Bisa dilihat-lihat di internet ya bahwa bioplastik itu bisa berdampak. Mikro yang kecil itu
Iya. Kalau masih plastiknya itu ya udah jelas ya, kadang-kadang secara yang besarnya juga ada kura-kura yang kejerat lehernya pakai plastik, Iya, benar, iya gitu kan. benar. Ada kura-kura yang makanan plastik sehingga perutnya isinya plastik semua. Itu tuh ya ukuran yang besar udah begitu. Iya. Nah, yang bahaya buat manusia itu terutama itu yang udah jadi mikro. Udah terserap ke dalam air gitu. Nah, itu bisa menimbulkan banyak benda asing, Iya. plastik tidak bisa diuraikan oleh tubuh. Nyangkutnya di mana? Di ginjal, Di tubuh di kita. tubuh kita. Iya, nyangkut di berbagai yang bisa menyebabkan munculnya tumor, kanker. Tergantung nyangkutnya. Kalau nyangkutnya di bagian yang sangat sensitif dari perempuan, ya berarti nanti mengarah ke kemandulan. Ya, karena sudah terbukti juga si mikroplastik dan plastik-plastik ini menyebabkan kemandulan dari berbagai hewan yang ada di kutub utara. Ya, sehingga hewan-hewannya mulai punah karena akibat plastik ini. Ya, berarti ke manusia juga sama ya. Gitu. Iya. Kalau buat orang kimia nih Ibu, bisa nggak sih misahin mikroplastik itu yang ada dalam air? Kan mikro itu nggak kelihatan ya. Iya betul. Ya, jadi bisa nggak sih orang kimia misahin mikroplastik itu dari dari air gitu Ibu? Itu lagi ngetren ini. Lagi jadi topik penelitian yang dicari supaya si mikroplastik ini bisa dipisahkan. Ada beberapa penelitian sudah dilakukan dari berbagai universitas, dari ITB, dari UPI juga. Iya. Cuman memang kalau di kita belum, karena memang penelitian ke arah sana memerlukan penunjang alat yang cukup. Jadi, tapi memang kita juga mengarah ke sana, cuman kita harus bekerja sama. Nah, salah satu skill jadi orang kimia itu selain pengetahuan yang cukup, keinginan yang cukup, juga kemampuan untuk bekerja sama, menjaga kerjasama. Jadi ketika kita tidak punya fasilitas yang kita miliki tapi kita ingin maju, maka skill untuk bekerja sama, skill untuk berkomunikasi kita yang harus kita tingkatkan, gitu ya. Dan skill komunikasi itu juga menunjang loh untuk kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian pintar, jenius tapi nggak bisa ngomong, ya kurang ini kan. Ya, jadi harus berimbang, tapi jangan juga ngomongnya jago tapi ilmu pengetahuan kimianya zong misalkan, ini malah jadi nggak bagus ya. Jadi harus Iya, berimbang lah. betul. Iya, betul banget Ibu. Nah, tidak terasa ya Ibu, obrolan kita hari ini sudah cukup panjang nih. Sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, masih punya satu pertanyaan terakhir nih Ibu buat Ibu sebagai penutup. Ya, Benar nggak sih Bu kalau tubuh kita tuh sebenarnya laboratorium berjalan? benar sekali. Tubuh kita kan zat kimia ya isinya. Iya Ibu. Iya, Lalu taruhlah misalkan kita bernapas menghirup apa? Oksigen. Oksigen zat kimia. Zat kimia. Setelah proses bernapas masuk ke paru-paru, lalu ke pembuluh darah, lalu ke sel, maka di sel si oksigen itu ngapain? Pertukaran dan Pertukaran. Apa yang dilakukan oleh oksigen untuk menghasilkan energi? Melakukan reaksi pembakaran terhadap makanan. Iya, betul-betul. Gula, glukosa dibakar. Lalu si bagian-bagian yang dibakar tersebut menjadi tenaga salah satunya. Ya. Setelah menjadi tenaga, hasil pembakaran apa zatnya? Karbon dioksida. Karbon dioksida dikeluarkan. Iya. Itu bukti bahwa salah satu reaksi kimia yang terjadi yang tidak kita sadari. O2 masuk, keluar CO2, berubah kan? Iya, Reaksi berubah. kimia kan? Iya. Di mana terjadinya? Di dalam Tubuh. tubuh. Nah, itu salah satu bukti bahwa tubuh kita adalah lab kimia, gitu. Contoh misalkan kalau kita enzim pertumbuhan makan, kenapa bisa jadi besar badannya? Dari kecil bayi dikasih makan terus tubuhnya jadi besar. Karena Lemak. Karena ada proses. ada makanan yang kita makan kemudian diubah menjadi sel-sel tubuh kita. Iya, betul-betul. Ya. Walaupun di sana ya reaksi kimianya nggak kayak dalam gelas kimia, tapi membutuhkan enzim-enzim tertentu seperti enzim pertumbuhan gitu kan. Kalau enzim pertumbuhannya terganggu, reaksi kimianya terganggu sehingga ada orang yang tumbuh membesar, ada yang
tidak gitu kan. Ada yang mengalami kekerdilan gitu kan, ada yang badannya kecil tapi umurnya udah tua. Itu ketika reaksi kimia proses pengubahan makanan menjadi sel-sel tubuhnya terhambat gitu kan. Gitu ya, Ibu. Ada yang dari kecil tapi badannya membesar tapi kecerdasannya yang tidak berkembang seperti anak kecil, kelakuannya ada. Berarti itu ada gangguan reaksi yang terjadi dalam tubuhnya terkait dengan perkembangan mentalnya. Nah, gitu kan. Jadi semuanya reaksi kimia, ada enzim yang terhambat. Enzim itu adalah kalau dalam bahasa kimianya katalis. Ya, katalisnya tidak bekerja sehingga proses perubahan kimia yang ada dalam tubuhnya terganggu. Baik, kita cukupkan saja. Terima kasih Ibu sudah mau Sama-sama. menyempatkan bercerita santai dengan kami di Camp Talks. Semoga obrolan hari ini bisa bikin teman-teman pendengar jadi yang gak takut lagi menjadi suka kimia. Buat Sobat Kimia yang masih penasaran dan pengen tahu sisi lain kimia yang gak kalah serunya, jangan lupa buat terus nantikan dan tonton kami di Camp Talks di YouTube HMK Kema FMIPA Uniga. Tentunya jangan lupa follow dan pantengin akun kita di Instagram @potincast_HMK Uniga atau HMK Uniga biar nggak ketinggalan info dan konten menarik karena kedepannya kita bakal hadir dengan banyak obrolan menarik seputar dunia kimia. Sebelum itu, terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung kami, yaitu Garut Souvenir dan media partner Suara Garut ID dan seputar Garut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian semua ya. Sampai jumpa!